Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kelompok kami. Jadi, pada video pembelajaran ini, kita akan membahas satu topik menarik yang tentunya juga tidak asing bagi kita semua. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran yang akan kami bahas, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Jadi, perkenalkan kami dari Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Angkatan 2019. Jadi, dalam kelompok ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Grace Titania Tapang, dan juga bersama 2 rekan saya yaitu Yan Kurniawati Pali dan juga Weni Caroline. Pada video pembelajaran ini, kami membahas tentang stress management. Terkhususnya, kami akan membahas tentang apa sih gejala-gejala yang dirasakan oleh orang yang mengalami stres, kemudian juga apa ya penyebab-penyebabnya, dan juga bagaimana cara untuk menangani ataupun juga memanajemen stres yang dialami oleh seseorang. Tetapi sebelum kita melangkah ke topik yang lebih mendalam, kita akan mencari tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan stres. Jadi, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, stres adalah reaksi seseorang baik itu secara fisik maupun emosional apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang harus menyesuaikan diri. Nah, terkadang kita berpikir bahwa stres ini adalah kondisi di mana seseorang itu sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa stres adalah bagian alami dan penting dari kehidupan. Nah, kita tahu segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Apabila seseorang mengalami stres pada tingkat yang sudah cukup berat dan juga sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, maka akan membawa atau memberikan dampak negatif, yaitu merusak kesehatan kita, baik secara fisik ataupun secara mental. Setiap orang dalam rentan usia tertentu, tidak terkecuali remaja, itu memiliki reaksi atau cara yang berbeda-beda dalam menghadapi atau menangani stres yang mereka alami. Biasanya kita berpikir nih, stres itu selalu berdampak negatif, tetapi stres itu juga tidaknya memiliki sedikit dampak positif seperti membuat seseorang itu menjadi lebih waspada dan antisipasi. Nah, maksudnya adalah saat seseorang sedang merasa stres ataupun juga khawatir berlebihan terhadap sesuatu, maka seseorang tersebut akan mempersiapkan diri lebih lagi untuk menghadapi hal yang dikhawatirkan tersebut. Tetapi jika seseorang tidak dapat mengendalikan dirinya, maka stres ini dapat berdampak pada gangguan emosional dan juga gangguan fisik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa stres adalah respon otomatis tubuh terhadap setiap tuntutan fisik ataupun mental yang dibebankan kepada seseorang. Jadi, stres ini adalah sesuatu yang dialami oleh semua orang dan tidak dapat dihindari oleh siapapun. Jika kita sesuaikan dengan konteks situasi saat ini, terkhususnya di masa pandemi, tentunya stres ini dirasakan oleh sebagian besar orang, tidak terkecuali pelajar dan juga mahasiswa. Nah, situasi pandemi menyebabkan banyak perubahan yang terjadi secara tiba-tiba dan situasinya memaksa setiap orang untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada. Seperti misalnya kondisi pandemi ini mengharuskan setiap orang untuk melakukan pekerjaan dari rumah. Belum lagi adanya batasan dan rasa ketidakbebasan dalam melakukan banyak hal. Sehingga sebagian besar orang memiliki peluang untuk lebih mudah mengalami stres. Dan di sisi lain, juga akan semakin sulit untuk menangani dan memanajemen stres yang dihadapi. Nah, fakta yang kami dapatkan juga adalah tidak sedikit pula orang yang tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami stres. Oleh karena itu, mari kita lihat bersama-sama apa saja sih gejala yang dirasakan oleh orang-orang yang mengalami stres, baik itu dari tingkat yang ringan sampai dengan tingkat yang cukup berat. Nah, kita akan melihat dari 4 sisi.
Yang pertama kita melihat gejala emosi. Nah, terkadang seseorang yang mengalami stres, khususnya pada tingkat yang sudah cukup berat, maka akan mengalami frustasi. Kemudian juga suasana hati yang cepat berubah, sulit untuk menenangkan diri, terkhususnya pemikiran. Kemudian juga sering merasa kesepian walaupun berada di lingkungan yang cukup ramai. Sering bingung, hilang kendali sehingga mudah marah dan cenderung tertutup ataupun menghindari orang lain. Nah, kemudian juga dari gejala fisik yang dapat kita lihat yaitu seseorang akan merasa lemas, pusing, migrain atau sakit kepala, kemudian juga ada gangguan pencernaan, nyeri otot yang berlebihan, gangguan tidur atau insomnia, dan juga jantung yang berdebar cukup kencang. Nah, jika kita lihat dari gejala kognitifnya, nah seseorang yang mengalami stres biasanya sering lupa, kemudian juga merasa rendah diri atau tidak mampu, kemudian memiliki pandangan yang cenderung negatif terhadap sesuatu, membuat keputusan yang terburu-buru sehingga menghasilkan keputusan yang tidak baik atau tidak sesuai, dan juga yang terakhir adalah gejala perilaku. Nah, untuk itu mari kita lihat bersama-sama apa saja gejala yang dirasakan oleh orang yang mengalami stres, baik itu dari tingkat yang ringan sampai dengan tingkat yang sudah cukup berat. Nah, pertama kita lihat dari gejala emosi. Nah, terkadang orang yang mengalami stres, khususnya yang sudah dalam tingkat yang cukup berat, cenderung akan mengalami frustasi. Kemudian juga situasi hati yang sering berubah-ubah, sulit menenangkan diri, terkhususnya pemikiran, merasa kesepian walaupun seseorang tersebut berada di lingkungan yang cukup ramai, sering bingung, hilang kendali sehingga seseorang tersebut sering merasa marah, dan juga cenderung untuk menutup diri atau menghindari orang lain. Nah, kita juga mengetahui bahwa stres ini dapat berpengaruh kepada kondisi fisik seseorang. Nah, biasanya seseorang akan cenderung merasa lemas, pusing, sakit kepala, gangguan pada pencernaan, dan gangguan tidur atau yang kita sebut dengan insomnia, dan jantung berdebar cukup kencang. Nah, jika kita lihat dari gejala kognitifnya, nah terkadang orang yang stres sulit untuk fokus terhadap sesuatu, sehingga sering lupa, kemudian juga pesimis, dan sering berpandangan negatif terhadap banyak hal, membuat keputusan yang terburu-buru sehingga menghasilkan keputusan yang tidak baik atau kurang sesuai. Dan yang terakhir jika kita lihat dari gejala perilakunya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa setiap orang itu memiliki reaksi atau tanggapan yang berbeda-beda dalam menghadapi stres. Nah, ada orang yang pada saat mengalami stres maka akan mempengaruhi nafsu makannya. Adapun yang sebaliknya, yaitu melampiaskan stres dengan mengonsumsi makanan dengan jumlah atau porsi yang lebih besar atau lebih banyak dari biasanya. Kemudian cenderung menghindari tanggung jawab, bersikap gugup, ataupun juga melakukan hal-hal yang menurutnya dapat menenangkan dirinya sesaat, seperti misalnya mengonsumsi rokok ataupun juga minuman keras seperti alkohol dan lain-lain. Nah, teman-teman, sekarang kita melihat apa sih yang terkadang kita rasakan ketika kita sebenarnya sedang mengalami stres. Nah, simple itu yang pertama, kita sering mengalami keadaan di mana jantung kita itu berdebar-debar gitu. Kecepatan jantung kita itu berdetak lebih cepat dari biasanya. Kedua adalah kita sering mengalami keringat yang berlebihan, kemudian otot-otot kita tegang, kita sering mengalami sakit kepala dan juga sakit perut, atau bahkan nafsu makan kita berkurang atau berlebih. Nah, ini merupakan beberapa ciri-ciri yang kita rasakan ketika kita sebenarnya mengalami stres. Nah, selanjutnya adalah penyebab kenapa sih kita sering mengalami stres. Sebenarnya banyak sekali faktor yang mempengaruhi kita mengalami stres. Nah,
simple kita bisa melihat dari dalam rumah tangga atau di dalam keluarga kita sendiri. Misalnya jika asisten rumah tangga pulang kampung, terkadang ibu-ibu biasanya stres dengan perubahan itu, di mana ibu-ibu harus memikirkan bagaimana cara menggantikan posisi dari pekerjaan asisten rumah tangga. Kemudian ketika anak mengalami sakit, orang tua menjadi khawatir dan akhirnya bisa menyebabkan stres. Nah, yang ketiga adalah pertengkaran orang tua. Kita mungkin sering mengalami curhatan atau cerita dari teman-teman kita atau kerabat kita yang mengalami broken home. Nah, ini sering sekali teman-teman kita atau anak-anak mengalami stres karena merasa bahwa keluarga bukan tempat yang nyaman untuk mereka, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kita juga bisa melihat dari sisi sekolah atau biasanya bagi anak-anak, dimana ketika anak menghadapi ujian atau akan menghadapi ulangan secara mendadak itu terkadang anak mengalami stres karena anak sering panik dengan keadaan itu. Kemudian dari sisi pekerjaan atau dari kantor, dimana ketika pekerjaan para pegawai atau pekerja sedang menumpuk sementara, tenggat waktu pekerjaan itu semakin dekat, itu biasa menyebabkan stres. Atau misalnya di kota-kota besar ketika jalan raya tiap berangkat dan pulang itu macet, kemudian itu bisa menyebabkan stres. Nah, cukup simpel ya teman-teman. Nah, jika kita melihat secara khusus dalam kehidupan para remaja, apa sih yang bisa menyebabkan stres? Nah, biasanya stres itu pada remaja itu karena masalah hubungan dengan orang tua, kemudian masalah pelajaran sekolah, masalah dengan teman dekat atau pacar, masalah persaingan dengan saudara, atau masalah dengan teman. Nah, ada juga penyebab dari terjadinya atau sering kita mengalami stres itu ada dua. Kita bisa melihat dari dalam dan juga dari luar. Apa sih penyebab stres dari dalam itu? Yang pertama adalah kita bisa melihat dari pilihan gaya hidup. Seperti ketika teman-teman memiliki gaya hidup yang cukup hedonisme, dan ketika teman-teman ingin memperoleh apa yang teman-teman inginkan, sedangkan itu sulit, itu bisa menyebabkan stres. Kemudian pemikiran yang negatif seperti pemikiran pesimistik dan analisis yang berlebihan. Nah, yang ketiga adalah jebakan pemikiran individu. Jadi sebenarnya stres itu bisa muncul itu dari pemikiran kita sendiri. Nah, kita terjebak di dalam pemikiran kita. Misalnya ketika kita memiliki harapan yang sebenarnya itu tidak realistik untuk terjadi gitu. Nah, kemudian kita cukup egois dan membesar-besarkan sesuatu. Sebenarnya itu bisa menjadi akar dari munculnya stres dalam diri kita. Kemudian ini secara khusus di mana ada sifat kepribadian yang penuh stres, misalnya perfeksionis. Karena kita terlalu mengharapkan sesuatu yang sempurna sementara itu sulit untuk kita capai. Itu bisa menyebabkan stres. Nah, selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama adalah lingkungan fisik, seperti suhu dan cuaca. Nah, kenapa suhu dan cuaca itu bisa menyebabkan stres? Karena ketika kita sedang melakukan sesuatu atau kita sedang mengharapkan sesuatu, tetapi keadaan tidak mendukung seperti suhu dan cuaca, itu sebenarnya secara tidak sadar kita bisa
ngalami stres karena tidak sesuai dengan apa yang kita targetkan atau apa yang kita ekspektasikan. Kemudian yang kedua adalah interaksi sosial, misalnya dengan keluarga atau kerabat yang kurang baik gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah lingkungan organisasi. Sama seperti para pekerja di mana banyak tugas dan tanggung jawab yang harus diemban. Di samping itu ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Nah, kemudian kejadian dalam kehidupan manusia. Jadi, mungkin stres bagi setiap individu itu bisa muncul dari berbagai macam situasi. Jadi, ini yang menyebabkan kita sebenarnya ketika mengalami sebuah kejadian tertentu, bisa saja kita terjebak di dalam situasi di mana kita bisa mengalami stres gitu. Lalu, bagaimanakah langkah untuk menangani stres? Berikut ada beberapa langkah yang dapat dilakukan di dalam mengatasi stres. Yang pertama, change your behavior atau mengubah kebiasaan-kebiasaan. Dalam hal ini adalah kebiasaan buruk. Biasanya ketika orang sedang mengalami stres, mereka akan coba lari kepada hal-hal yang dapat menarik perhatian mereka atau mengalihkan mereka dari pemicu stres yang mereka alami. Misalnya mereka lari kepada alkohol atau dengan makan berlebih dan sebagainya. Hal-hal tersebut akhirnya membentuk sebuah kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk inilah yang perlu kita ubah. Lalu langkah yang kedua yaitu change your thinking atau mengubah pemikiran kita. Stres selalu dipicu oleh pemikiran kita sendiri. Misalnya pemikiran yang berlebihan, yang pesimis, atau bahkan pemikiran negatif. Pemikiran-pemikiran tersebut perlu diubah ketika kita menghadapi suatu kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, sehingga stres pun dapat terminimalisir. Lalu langkah yang ketiga yaitu dengan mengubah pilihan gaya hidup kita. Stres juga seringkali dialami oleh orang-orang yang memiliki gaya hidup berlebih. Misalnya, jika mereka tidak dapat membeli suatu merek tertentu untuk busana mereka tentunya akan mengalami stres. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memiliki gaya hidup yang sehat dan sesuai dengan diri kita. Lalu, langkah yang keempat yaitu dengan mengubah keadaan di mana kita berada di dalamnya. Walaupun mungkin sebagian orang menganggap bahwa keadaan memang tidak bisa diubah, tetapi sebenarnya kita dapat berada di atas dari keadaan itu, yaitu dengan menghandle atau merencanakan solusi dan lain sebagainya. Dengan status sebagai mahasiswa, kita tentunya banyak mengalami tekanan, baik itu tekanan dari mata kuliah atau organisasi dan tugas-tugas lainnya. Maka dari itu sangat penting bagi kita sejak usia sekarang untuk belajar memanajemen stres. Hal ini tentunya sangat berpengaruh di dalam emosional dan psikologis kita. Nah, ada beberapa hal juga yang perlu kita lakukan atau hindari dalam manajemen stres. Langkah yang pertama yaitu kenali dan hindari pemicu stres. Kita tentunya perlu menganalisis apa yang menjadikan kita stres, misalnya tugas atau mungkin masalah keluarga dan sebagainya. Dalam hal ini, ketika kita sudah mengetahui pemicunya, kita perlu memberikan solusi atau memikirkan cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari stres yang dapat diakibatkan oleh masalah itu. Dalam hal ini, menghindari bukan berarti lari dari masalah, tetapi berusaha mencari solusi dari pemicu stres tersebut. Lalu, hal yang kedua yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang muncul akibat stres. Misalnya, jadi tidak mau makan, atau selalu tidur, atau tidak mau bertemu orang. Hal-hal tersebut tentunya harus diubah demi diri sendiri. Lalu yang ketiga yaitu dengan meluangkan waktu untuk bersantai.
Tentunya bersantai di sini bisa kita lakukan dengan melakukan hobi atau menonton atau berjalan-jalan dan melakukan hal-hal yang kita sukai agar kita tidak selalu memikirkan hal yang membuat kita stres. Selanjutnya yaitu tetap berpikiran positif dan melakukan hal yang positif. Pandemi COVID-19 tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa-mahasiswa di dalam beradaptasi dengan kegiatan perkuliahan secara daring. Perkuliahan daring tersebut tentunya menjadi permasalahan sendiri atau tekanan tersendiri bagi mahasiswa yang tentunya dapat memicu stres. Maka dari itu sangat penting bagi mahasiswa untuk mengelola stres dengan cara yang tepat dan sehat. Berikut ini cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama dengan mengatur pernapasan. Pernapasan yang lancar dan baik tentunya dapat menghindari kita dari stres. Misalnya dengan bermeditasi atau dengan bernafas secara perlahan. Lalu langkah yang kedua yaitu dengan membatasi penggunaan media sosial atau handphone. Mungkin ketika perkuliahan kita sudah memanfaatkan gadget dengan semaksimal mungkin. Maka dari itu ketika perkuliahan selesai, ada baiknya jika kita meletakkan sebentar gadget kita, kemudian kita dapat bersantai atau melakukan hal-hal yang kita sukai seperti hobi. Lalu langkah yang ketiga yaitu kendalikan rasa takut kita. Dalam hal ini yaitu kita harus memastikan bahwa rasa takut atau khawatir kita tidak berlebihan, yang tentunya dapat memicu stres. Lalu langkah yang terakhir yaitu dengan bercerita kepada orang yang dapat kita percaya. Misalnya dengan bercerita kepada teman dekat atau kepada keluarga mengenai keluhan-keluhan kita atau hal-hal yang kita rasa sulit. Kemudian kita juga perlu mengenal gejala-gejala stres tersebut agar kita dapat mengantisipasi dan dapat mengetahui apakah kita sedang stres atau tidak. Misalnya gejala stresnya ada bersikap reaktif atau cemas berlebihan atau pola makan dan pola tidur yang tidak beraturan. Hal-hal tersebut tentunya harus kita ketahui dan analisis agar kita tidak mudah jatuh dalam kebiasaan buruk akibat stres. Menurut Joan Borisenko, every day brings a choice to practice stress or to practice peace. Maka dari itu, setiap hari tentunya kita ditawarkan oleh berbagai pilihan. Pilihan untuk kita tetap menetap pada rasa stres kita atau pilihan untuk kita merasakan kedamaian di setiap harinya. Itu tergantung kepada kita bagaimana cara kita memanajemen stres dengan baik. Oke, semangat bagi mahasiswa. Terima kasih.